apapun pertanyaannya nanti kalau berkaitan dengan sesuatu kemudian kartunya adalah sword, ini melambangkan bahwa itu adalah. Hai sobat manipulatif, jumpa lagi ya setelah minggu kemarin sudah tayang ya teman-teman, sudah lihat kemarin kita udah bicara banyak detail arti kartu per kartu dari Pentacle ya, Minor Arcana Pentacle di kartu tarot. Nah hari ini kita berjumpa untuk lanjut ke elemen berikutnya. Kalau kemarin kita bicara tentang Pentacle, di saat ini episode kali ini kita akan bicara mengenai sword ya. Ini ada elemen yang itu sword atau disebut dengan pedang kayak gitu ya. Oke, kalau kemarin kita bicara tentang pentacle, elemen kedua di minor arcana itu adalah sword itu atau pedang kayak gitu ya. Nah kalau sobat manipulatif lihat sama, kartunya ada 14 kartu, dimulai dari ace kemudian diakhiri dengan king. Jadi ada ace, 2, 3 of sword, 4 of sword, 5 of sword, dan seterusnya sampai kemudian diakhiri dengan 10 of sword, lanjut dengan Page, Knight, Queen, dan King. Oke, di episode ini kita akan bahas satu persatu arti kartu dari sword ini gitu ya. Nah, sword ini sendiri kalau secara arti, kalau pentacle kemarin bicara tentang hoki, bicara tentang usaha, tentang finansial, tentang bisnis, tentang keuangan. Kalau sword ini lebih ke kekuatan yang kita punya ya, atau kemampuan yang kita punya, atau kita bicara mengenai senjata yang kita punya ya. Jadi sword itu, pedang itu adalah senjata, kekuatan, kemampuan yang bisa kita manfaatkan, yang bisa kita gunakan untuk menunjang semua kehidupan kita. Jadi apapun pertanyaannya nanti kalau berkaitan dengan sesuatu kemudian kartunya adalah sword, ini melambangkan bahwa itu adalah satu kekuatan, satu kemampuan yang bisa digunakan. Oke, kita akan bahas satu persatu. Kartu pertama adalah Ace of Sword. Ini hampir sama dengan kartu yang Pentacle kemarin ya. Kalau sobat manipulatif lihat, di sini ada kartu, ada gambar tangan kemudian menggenggam. Kalau kemarin Pentacle, kalau sekarang dia menggenggam pedang gitu ya. Di atasnya ada sebuah mahkota, kemudian berguguran daun-daun emas di bawahnya kayak gitu ya. Artinya apa? Artinya sama. Orang dengan kartu yang Ace, saya bilang tadi Ace dari Pentacle, kemudian Sword, kemudian Wands maupun nanti Cups, itu selalu kartu yang paling bagus atau kartu paling besar. Kalau di Remi itu kartu As kayak gitu ya. Nah artinya apa? Artinya semua kekuatan, semua kemampuan, semua apa yang dibutuhkan untuk menjalani hidup itu sudah dimiliki oleh orang ini ya. Ya kalau orang bertanya kemudian kartunya keluarnya S, dan simple jawabannya adalah sudah dipastikan bahwa dia akan selalu berhasil. Nah, dia punya kekuatannya, dia punya kemampuannya, tinggal mau atau enggak dia menjalankan sesuai apa yang diharapkan gitu ya. Yaitu S of Sword. Oke, kita lanjut ke kartu kedua. Kartu kedua di situ adalah Two of Swords ya. Two of Swords, kalau sobat manipulatif lihat di sini, ini adalah gambar seorang yang matanya sedang ditutup, kemudian dia menyilangkan pedang di depannya, kemudian ada bulan, kemudian ada tenangnya air laut di latar belakang. Orang ini dulu dengan tenang sekali. Artinya apa? Artinya dia mempunyai kekuatan dan kemampuan yang sudah sangat dia percayai. Artinya apa? Dia sangat pede sekali, bahkan dengan mata tertutup pun dia siap menghadapi apapun yang ada di sekitar dia. Ya gitu ya. Dia kartu Two of Swords ini melambangkan orang yang sudah sangat yakin sekali dengan diri dia sendiri. Dia mempunyai dua pedang di tangan kanan dan tangan kirinya, dan dia siap untuk bertempur dengan apapun. Ya, kalau bicara masalah, oke, dia punya masalah yang sedang dihadapi, artinya dia pasti siap untuk membereskan masalah itu. Dia pasti mampu membereskan masalah itu walaupun dengan kondisi mata tertutup sekalipun kayak gitu ya. Artinya orang ini sudah sangat pede sekali, sudah sangat mampu sekali, dia sudah sangat mengenal kekuatan yang dia punya sehingga dia bisa memanfaatkan seperti apa yang dia mau kayak gitu ya. Oke, itu kartunya Two of Swords. Kita lanjut ke kartu ketiga. Oke, kartu ketiga di sini ada Three of Swords, 3 pedang. Nah, ini kalau sobat manipulatif lihat, 3 pedang ini menusuk sebuah hati. Ya, artinya apa? Mungkin secara harfiah sobat manipulatif semua sudah bisa nebak ya. Ini kaitannya dengan masalah hati, dengan masalah perasaan, dengan masalah ego ya gitu ya, dengan masalah hubungan ya gitu ya. Nah, kalau kartunya keluarnya Three of Swords ini melambangkan seseorang yang dengan kekuatan dia, dengan kemampuan dia malah cenderung melukai hati orang lain gitu ya. Malah cenderung apa ya,
dia merasa merendahkan orang lain, kemudian dia merasa bahwa dia bisa menguasai orang lain. Nah ini cenderung perbuatan dia dan kekuatannya orang ini itu cenderung menyakiti hati-hati orang lain, gitu ya. Jadi kadang sikapnya dia, karena dia merasa dia punya powerful, dia punya kekuatan, dia punya kemampuan, orang lain dianggap remeh sama dia, sehingga kadang bahasanya dia, tindakannya dia itu membuat orang lain terluka, gitu ya. Dan ini kecenderungannya cukup dalam, artinya bisa tembus sampai ke sisi lainnya. Ini kecenderungan akan menimbulkan musuh atau menimbulkan masalah baru terhadap orang ini, gitu ya. Ya kalau ada orang bertanya, klien kita bertanya kemudian kartunya keluar ini, tolong sampaikan hati-hati dengan perkataan, hati-hati dengan sikap, karena ini kecenderungannya akan melukai oleh orang lain, gitu ya. Oke, kita lanjut ke kartu yang berikutnya. Ini ada Four of Swords. Kalau sobat manipulatif lihat di sini, ini ada orang terbaring di ranjang emas, bahkan sinar emasnya juga ikut berkilauan di dia, kayak gitu ya. Di bawahnya tersimpan sebuah pedang dan di atasnya ada 3 buah pedang yang siap menghunus. Di sisi berikutnya ini ada kaca patri seperti yang tadi kita lihat di pentakel, itu melambangkan orang yang siap memantau, kayak gitu ya. Artinya apa? Artinya orang ini sangat kalem sekali, ya, sangat lembut sekali. Hanya dengan menggunakan satu kekuatan dia, hanya menggunakan satu pedang dia selalu siap menghadapi masalah apapun. Dengan ancaman yang bertubi-tubi siap menghujam dia tetap tenang, dia tetap kalem, dia tetap cari jalan keluar dengan kekuatan yang dia punya, gitu ya. Walaupun di sini ada Four of Swords, orang ini cenderung hanya memanfaatkan satu kekuatan dia saja, hanya memanfaatkan satu kemampuan dia saja, walaupun sebenarnya dia punya kemampuan lain, dia punya senjata lain, dia punya kekuatan lain yang bisa dimanfaatkan oleh dia sendiri, gitu ya. Ini melambangkan orang yang sangat tenang, melambangkan orang yang sanggup berada di semua situasi dan selalu waspada, gitu ya. Itu kartunya Four of Swords. Kita lanjut ke kartu berikutnya. Di sini ada Five of Swords. Ya, Five of Swords, kalau sobat manipulatif lihat di sini, ini ada lambang orang yang sedang berada di sebuah badai. Ya, badainya cukup besar, anginnya cukup kencang, banyak pedang-pedang berserakan di tanah di bawah, kayak gitu ya. Apa artinya? What's the meaning dari Five of Swords ini? Simple sekali. Yang pertama, di sini ada seorang yang memegang 3 buah pedang. Dia memungut pedang-pedang yang jatuh, kemudian dia pegang. Artinya apa? Orang ini dengan hempasan badai sebesar apapun, dengan terjangan angin sekuat apapun, orang ini cenderung masih mampu bertahan. Bahkan dia cenderung mampu menyelamatkan orang-orang di sekitar dia, gitu. Di saat orang-orang lain lari, mencoba menghindar dari badai, mencoba menghindar dari angin, orang ini cenderung malah menyelamatkan. Orang ini cenderung malah melindungi. Bahkan semua kekuatan dia punya, semua kekuatan orang-orang lain itu akan digabungkan oleh dia dan dia akan maju di paling depan, gitu ya. Artinya ada tipikal orang yang bisa menyelamatkan orang lain di saat susah, yang mampu menolong orang lain di saat orang butuh, dan orang ini adalah cenderung orang-orang yang dipandang sebagai sosok seorang pahlawan, ya, atau sosok seorang yang mampu mengamankan semua situasi dalam kondisi segenting apapun, gitu ya. Oke, kita lanjut ke kartu berikutnya. Ini adalah kartu ke-6 atau Six of Swords. Oke. Kalau sobat manipulatif lihat di sini, ini ada seseorang sedang mengantarkan penumpangnya menuju ke seberang dengan sebuah perahu, di mana perahunya ditusuk oleh 6 pedang, gitu. Artinya apa? Artinya orang ini walaupun sudah dapat rintangan, walaupun dia tahu perahu dia bocor, tapi dia tidak menyerah. Ya, dia masih tetap berusaha untuk mengantarkan. Kalau kita lihat di gambarnya di sini ada seorang ibu dan seorang putranya, kayak gitu ya. Artinya orang ini akan berjuang semaksimal mungkin untuk keluarganya. Orang ini akan berjuang semaksimal mungkin untuk orang-orang sekitarnya, untuk mengantarkan ke tujuan yang mereka mau. Walaupun ada halangan, perahunya tertusuk oleh pedang, bocornya cukup besar, kemudian airnya bergelombang. Kalau sobat manipulatif di sininya, orang ini cenderung akan tetap berusaha mengantarkan sampai ke tujuan. Apapun halangannya, apapun rintangannya akan dia lewatin, dia pasti akan berusaha semaksimal mungkin untuk mengantarkan seseorang sampai pada tujuannya, gitu ya. Oke, kita lanjut ke kartu ke-7. Di sini ada Seven of Swords. Oke, kalau sobat manipulatif lihat kartunya, simple sekali. Dari 7 pedang, ada 5 pedang yang coba dibawa oleh orang ini. 2 pedang kemudian tertinggal. Artinya apa? Artinya orang ini cukup serakah kalau saya bilang. Kenapa serakah? Dia mencoba, dia hanya butuh 2 atau 3 pedang saja, atau 1 bahkan, tapi dia berusaha mengambil semua pedang yang ada. Dilihat ada kesempatan, setiap ada yang berpeluang dia akan selalu coba untuk ambil, padahal itu belum tentu berguna untuk dia, gitu
gitu ya. Nah, artinya apa? Orang ini cenderung tidak mampu memanfaatkan apa yang dia punya, tapi dia selalu melihat apa yang orang punya dan dia selalu pengen ambil semua yang orang punya, gitu ya. Walaupun sebenarnya hanya dengan 1 atau 2 pedang saja sudah lebih dari cukup untuk kehidupan dia sendiri, kayak gitu ya. Nah, ini melambangkan kalau kita bicara secara kasarnya adalah orang yang serakah, orang yang selalu lebih senang lihat milik orang lain ketimbang memanfaatkan apa yang dia punya, kayak gitu ya. Oke, kita lanjut ke kartu berikutnya. Di sini ada Eight of Swords, kartu ke-8 dari pedang. Oke, Eight of Swords sendiri artinya apa? Kalau sobat manipulatif lihat di sini kartunya, di latar belakang ada sebuah istana. Kemudian di depannya ini ada seorang putri yang kemudian diikat, matanya ditutup, kemudian dikelilingi oleh banyak pedang. Artinya apa? Artinya ini adalah sebuah tawanan, ya, atau seseorang yang sedang dikekang, seseorang yang sedang di penjara, seseorang yang sedang ditutupi oleh pedang sehingga tidak bisa melakukan apapun, gitu ya. Artinya apa? Kalau kita bicara bahwa orang ini sebenarnya sudah memiliki segalanya, kemampuan dia sudah ada, gitu ya, senjata dia sudah siap, tapi kecenderungannya adalah dia tidak mampu melakukan apapun karena mata dia ditutup, kemudian badan dia diikat. Sebanyak apapun senjata yang ada di sekitar dia tidak membuat dia mampu keluar dari masalah dia sendiri, gitu ya. Walaupun di belakangnya ada istana yang sangat megah, tapi kecenderungan dia terkurung dengan kemampuan dia sendiri, dia terkurung dengan kekuatan dia sendiri. Nah, ini yang sebenarnya tidak cukup baik untuk orang ini ya, kayak gitu. Oke, kita lanjut ke kartu ke-9. Itu ada Nine of Swords. Kalau sobat manipulatif lihat di sini, Nine of Swords itu melambangkan orang yang terbangun saat tidur. Sedang tertidur nyenyak, kemudian terbangun dan akhirnya langsung duduk dan di atasnya ada banyak pedang. Ini kalau kita bicara harfiahnya artinya adalah nightmare. Apa itu nightmare? Nightmare itu adalah mimpi buruk. Jadi seseorang yang sedang tertidur dengan nyenyak, kemudian belakangnya dengan latar hitam, itu dia memiliki sebuah mimpi yang sangat buruk sekali. Walaupun dia punya banyak kemampuan, dia punya banyak kekuatan, tapi ternyata kemampuan dan kekuatan itu tidak mampu membuat dia jadi tenang. Seringkali dia terganggu, seringkali dia gelisah, seringkali mimpi-mimpi buruk menghampiri dia. Kenapa? Karena kekuatan yang dia punya, ya, senjata yang dia punya tidak mampu membuat dia tenang atau nyaman, gitu ya. Oke, kita lanjut ke kartu berikutnya. Ini ada Ten of Swords ya. Kalau sobat manipulatif lihat di sini sama dengan yang lain tadi, kartunya hitam. Kemudian orangnya terkapar dan kemudian banyak pedang menusuk di punggungnya. Artinya apa? Artinya orang ini dengan kekuatan yang dia punya, dengan senjata yang dia punya malah cenderung menghancurkan diri dia sendiri. Artinya apa? Artinya dia tidak mampu memanfaatkan apa yang dia punya, tidak mampu menggunakan senjata dia dengan baik, sehingga itu berbalik untuk menyakiti dia sendiri, gitu ya. Nah, ini melambangkan orang-orang yang cenderung tidak mampu memanfaatkan situasi, tidak mampu memanfaatkan kesempatan yang ada, dan cenderung semuanya berbalik ke diri dia sendiri, gitu ya. Oke, itu dari S sampai 10, dari kartu 1 sampai kartu 10. Kemudian seperti yang tadi saya sampaikan di episode sebelumnya di Pentacle, itu ada yang namanya Page, kemudian Knight, kemudian Queen dan King. Itu artinya sama, sudah sangat baik sekali, kemampuannya sudah di atas rata-rata, apa yang dia miliki sudah mampu dimanfaatkan dengan sangat baik, gitu ya. Oke, itu arti detail dari 10 kartu yang ada sobat manipulatif. Nah, ada 14 kartu dari Minor Arcana Sword yang kita sudah bahas satu persatu artinya secara detail. Nah, kaitannya nanti dengan bagaimana kita membaca dengan pertanyaan orang, misalnya, loh kan Sword ini berkaitan dengan senjata, berkaitan dengan kekuatan, berkaitan dengan kemampuan. Kalau orang bertanya tentang asmara bagaimana nih? Nah, that's simple, gitu ya. Kita sampaikan bahwa kekuatan dia itu sudah mampu mencapai apa yang dia mau, ya gitu ya. Kalau misalnya kartunya tadi hitam, dengan kekuatan yang ada malah cenderung asmaranya berantakan. Tinggal seperti itu saja, gitu ya. Yang penting ini adalah inti dari arti kartu per kartu. Nanti kaitannya dengan pertanyaan masing-masing, sobat manipulatif bisa lihat pada saat nanti kita ada sesi tanya jawab atau sesi tarot reading dengan klien ya. Pada saat kartunya apa yang muncul, silakan sobat manipulatif amati dan bandingkan dengan arti kartu per kartu yang sudah kita jabarkan ya. Jadi episode sebelumnya kita sudah bahas mengenai Pentacle, Minor Arcana 14 kartu. Kemudian hari ini kita sudah bahas mengenai Sword sama 14 kartu juga, kayak gitu ya. Oke, next episode kita akan ketemu lagi untuk membahas 2 elemen lagi yang belum kita bahas, yaitu Cups dan Wands, kayak gitu ya. Biar gak ketinggalan, subscribe channelnya, kayak gitu ya. Kasih like-nya, kemudian silahkan share ke teman-teman yang lain, dan nantikan next episode kita akan jumpa lagi untuk membahas elemen-elemen lain dari Minor Arcana.
Oke, saya Army Tarbal. Bye bye.